Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pimpinan yang merawat dari PP LPJN yang tadi bersama juga sekaligus untuk wakil PTM Prof. Jain dan Pak Joko, Pak Sek dari PTM dan juga Bapak PTM yang hadir, tapi namanya ini dari semua pimpinan majelis, lembaga, ortom, cabang, ranting, dari tentu para mujahid-mujahid masjid yang insya Allah menjadi amal baik kita semua di dalam masjid ya rawat pada pagi siang ini, tentu juga dengan adik-adik lainmu dari ibu yang rawat pada pagi siang ini, para pemateri yang berkenan bersama-sama tadi bilang di panjang itu baik semadi waktu yang singkat ini nanti bisa ditambah dengan kita bersama. Saya memiliki pengalaman karena saya yakin dari siang yang saya perhatikan ini soal semua menjadi takmir dan menjadi penggerak-penggerak masjid semua, dan saya yakin itu akan menjawab dari tadi Prof. Jain yang tadi menjelaskan dengan adanya para pimpinan merasa sekep, tapi saya lihat tadi sekep semua Prof. Jadi saya dari sini, dari badan saya insya Allah luar biasa ini. Tepuk tangan saya. Mengapa? Pengalaman yang saya rasakan. Karena saya mungkin berpuluh-puluh menjadi penjaga masjid sehingga tahu persis dalam artian rasanya orang menjadi ya marbot masjid dan mungkin takmir masjid. Di saat waktu itu saya rasakan susah kalau mubalaki rateko gandani hotel, sehingga yang nungguin azan. Kalau yang hotel teko azan, anak sing rodok repot sing khotbah teko sing azan teko. Nah, juga hilang giling. Saya termasuk yang terjadi. Yang dua mungkin katanya sengaja Ramadan para azan diletak juga ada. Ini namanya Masya Allah. Pengalaman batin. Ya sokong ada rumahnya kos nunggu masjid ya kadang rumahan kadang lemes kan. Disik. Baik. Saya kira kita tidak semangat Bapak dan Ibu. Nanti kita ada sedikit tulisan nanti saya lihat di buku tadi bahwa kita yakin mengapa kita ini insya Allah hati kita senantiasa terpaut dengan masjid, karena punya keyakinan ya masjid itu akan bawa satu kemuliaan gitu. Ya, bahwa sampai di akhirat besok itu Rasul sampaikan, Bukhari menyampaikan bahwa orang yang akan dapat pertolongan Allah besok 1 dan 7 itu satu adalah orang muda
siapapun yang hatinya senantiasa terpaut terikat mantir-mantir di masjid itu loh, saudara. Halo. Kita nani. Lama berkata di Bukhari lah mas. Ya tahu pak? Anda ini kok para sahabat pilihan. Itu yakin gitu loh. Insya Allah sama jaga. Ya tak ya amal. Jadi emang mudah ini. Gitu loh. Insya Allah. Maka saya yakin Bismillah sampai kapanpun masjid. Nah, tadi saya sampaikan ya, bela kodok lian itu maksud saya. Yang kedua, ini sebagai investasi jalan kita biar dekat kepada Allah. Mana masjid. Mana berjuang untuk Islam melalui Muhammadiyah. Untuk Islam melalui Muhammadiyah. Di sini alhamdulillah enak berjuang kita dalam matan tidak seperti teman kita di Palestina. Allahu Akbar. Jiwa raga habis gempur Israel. Kita alhamdulillah masih dalam matan berjuang melalui memakmurkan masjid. Insya Allah saksi bisa ya. Termasuk saya ngomong yang ngatur lah ya, insya Allah ya. Jadi besok itu punya jamaah di sini pak. Jamaah pun di sini luar biasa. Dari besok dengan Aswargosek, alhamdulillah aku urung boleh ono. Loh, di kok jangan ngono gitu. Ya Allah sedikit saya juga yang pada isi materi ya Allah gitu loh ya pak. Ini saya kajiannya nih gini yang udah ada itu. Sedikit, memang itu singkat nanti yang materi ya. Coba kita buka lah. Ini sering sampai lagi amal ini. Al-Maidah ayat 35 itu loh. Yang ini penyemangat kita. Kan di situ kita melangkah ya, orientasinya. Apa kata Allah? Kalau kita ingin beruntung, semua kan ingin beruntung. Saatnya ada satu, mau beriman. Satu iman, Pak. Iman yang berapa? Bertauhid kepada Allah. Itu sambil diprodai dan yang lain. Tauhid kepada Allah, mengahadkan Allah. Itu diajarkan dimanapun. Tauhid penting dan sangat penting. Nanti. Yeah. Tenang. Orang gaya atau ini kok. Rasulullah dalam menggerakkan apa? Akidah, tauhid. Sehingga oleh sahabat yang luar biasa bisa menggerakkan begitu cepatnya peradaban yang menjadi dasarnya luar biasa. Kita tarik langsung keindahan ajaran dalam masalah tauhid. Mengapa tauhid? Karena itu pokok yang luar biasa. Dari kondisi yang begitu carut-marut keyakinan saat itu diluruskan lagi ke dalam. Tidak semua harus menerima. Tapi semua juga banyak juga yang bisa menerima. Itu menjadi penggerak yang luar biasa. Disebut kayak tadi oleh Prodai, Kiai Muhammad Hasan Rasul, apa salah mentara. Tapi Kiai luar biasa, semangat, tertib di situ administrasinya luar biasa. Karena tonton itu. Nah, sekarang dari sahabat tertib. Dengan akidah ini insya Allah luar biasa. Maka kalau kita ingin sukses kata Quran, satu iman yang mantap, rasa mengaminu dan motor penggerak kita. Kemana pun iman insya Allah akan dari luar biasa. Ini yang pertama. Dan saat itu waktu kita lihat zaman Nabi itu terjadi. Mengapa orang-orang Quraisy itu marah, gak mau terima dengan Nabi pada sebelum jadi Rasul kan gak yakin. Siapa yang paling terpercaya, yang paling jujur, yang paling gak terus siapa? Semua butuh Muhammad. Tapi mengapa setelah dia jadi Rasul kok tidak mau mengakui? Karena masalah keyakinan, masalah akidah itu yang gak sama yang diinginkan oleh kafir itu, Pak. Satu tandanya saat di dalam surah itu
Mengapa waktu itu kaum muslimin saat itu masih marah dan nggak mau menerima? Karena masalah akidah di antaranya. Yang tetap biasa itu Musa lebih sehingga mereka akan mengakui sebagai Musa, bahkan dibakar pelanggannya masjid musola. Gerakan itu tidak dengan Amalia dan masjid musola sebagai pusat gerakannya. Sekarang jadi saksi, mungkin kita bisa healing habis ini. Ya, RTF juga kita mungkin piknik baru nanti di Jogja. Baik di jangan bisa itu soal gambaran ya. Yang berikutnya, kalau kita ini beruntung kata Allah, menjaga bertakwa kepada Allah, kita iman dan takwa. Sebagian ulama mengatakan takwa itu orang yang Allah jaga panasnya api neraka. Ya sekarang ini banyak orang yang nggak takut lagi lah neraka. Tapi alhamdulillah warga Muhammadiyah insya Allah akan merasakan betapa beratnya nanti kalau masuk neraka. Sehingga kita aktif menggerakkan Islam melalui Muhammadiyah, membangun masjid, insya Allah jadi saksi kita nanti dari Allah SWT. Lah, wabtahu ilai wasilah, dan carilah wasilah jalan untuk jadikan kepada Allah. Melalui apa? Ya masjid ini Pak. Insya Allah akan dekat kepada Allah. Masjid yang akan datang dari teman-teman ini ya, tentang kemasjidan yang dikeluar seperti apa nanti kira-kira. Insya Allah menjadi saksi wasilah kita nanti dekat kepada Allah dunia akhirat. Kalau sudah dekat kepada Allah, insya Allah apa kita diberikan akan dimasukkan jannah Allah, dimasukkan oleh Allah. Kalau kita mau mencari jalan, ya masih pasti insya Allah untuk bisa dekat kepada Allah. Dan apapun amal itu diwasilah. Sholat waktu wasilah, puasa wasilah, baik sunnah atau yang lain. Sedekah kita berjemaah nanti ada hadis di situ. Kalau Anda sekarang lagi mengikuti sampai dakwah tabligh, alhamdulillah luar biasa sinergi kita nanti bisa ada bantuan ke Palestina dan seterusnya. Wasilah, berdoa wasilah, berjuang wasilah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lalu wajah itu fisabilillah dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konteks tiga, bisa jihad, bisa mujahadah, bisa ijtihad. Sama. Kita lakukan bersuara sekuat tenaga untuk mencurahkan. Kalau masalah nanti memang yang satu hukum ya para mustahid, fuqaha. Kalau dalam konteks hati yang mujahadah, hati kita mujahadah dan jihad ya fisik. Sekali di Palestina fisik untuk melawan saya. Ini gambaran la'alakum tuflihun. Itu akan menjadikan kita insya Allah yang beruntung. Beruntung kita berjannah. Itulah yang kita cari Pak. Kalau dunia itu oke dunia jangan sampai kita tinggalkan, tapi raya akhirat itu yang utama kata Pak Cek. Pak Cek akan menyampaikan akhirat itu lampu. Orang itu mencari akhirat pasti akan terpegang lampu itu. Nah, ini tak cari akhirat. Tapi kalau orang itu mengejar dunia bayang-bayang, nggak akan mungkin akan terpegang. Akhirat pasti akan terpegang. Jangan akhirat, dan bersungguh-sungguhlah dalam akhirat ini. Berjuang untuk Allah melalui masjid, berjuang untuk agama Muhammadiyah untuk akhirat terpegang. Saya yakin. Ini dunia kan mungkin. Masa dunia itu insya Allah cukup semua. Jangan khawatirlah. Pasti akan dicukupi Allah. Ini masalah akhirat siapa yang main, jangan jamin amal kita insya Allah mudah-mudahan kita menjadi amal dalam sebagai amal yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukadimah, ini kalau mukadimah. Mari. Baik, mukadimah. Sekarang kita lihat. Nah, sudah. Mesti kapan ini?
Orang yang buat ini enggak ya udah mulai panitia ya. Tanggal berapa Mas? Silakan dilihat. Halaman dur. Oh iya, Mas. Orang kayak oke, begini lah. Nah ini yang kata foto saya di situ, foto ini pas bisa. Sukiti, Ahmad Sukiti SADMPT, yang itu SADMPT, jadi sarjana alam gaib. Tapi sebenarnya di WMS ini lah, alhamdulillah bisa ditemukan di WMS Masya Allah. Tapi MPD, dulu memang bilang Pak Yanto, MPI, Pak MPI terus akhirnya karena kayak Prof Bambang dan Pak Jalan ya, aku mulai aku mulai sering nonton Pak lancar terus ya, dan cepat akhir yang itu yang dari pemerintah itu Prof, pemerintah itu terus akhirnya MPD, saya MPI waktu itu orangnya, MPD akhirnya ambil solusi Masya Allah, bersyukur Pak solusi ya, di atasnya orangnya ngaret ya Pak. Ya. Nggak duit. Marwah masjid harus kita jaga Pak. Dengan cara apa tadi Mas Dodi dari menyampaikan mukamaku malah sama ini tengah rono rene dari mana. Ciri khas masing-masing ya. Baik, kalau pertanyaan nih Pak. Ya, inilah gambaran. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Muhammadiyah diri sejak tahun itu dan tahun itu dan Muhammadiyah. Baik makam Masjid Muhammadiyah. Adanya konsep diriji. Tadi sama Pak Caina saya sampaikan. Adanya kekuatan struktur pimpinan dari cabang, ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat. Ini suatu kekuatan kira seperti apa perannya di dalam atau menggerakkan itu. Ada anggota Muhammadiyah yang ada. Nah, satu pertanyaan, mengapa gerak dan langkah kita belum terasa? Seakan-akan kan gitu Pak ya. Pada di kalkulasi dari Prof tadi yang baru sekian ya. Mungkin kalau Jawa Tengah Prof, jadi mungkin kan ada Pantura, teman-teman ada apa juga ya. Tapi di perkotaan mungkin agak beda, mungkin aja lah ya. Apa semakin kita yang kurang sesuai dengan perkembangan? Benarkah pertanyaan ini benar adanya? Yang misalnya kita semua monggo orang orang terus apa bagus gunaku kita tengah-tengah oke gunaku gerak ragil itu beli batu ini LPC bergerakan ya mulai pusat wilayah cabang bahkan daerah cabang dan lagi sudah Pak alhamdulillah wah struktur Pak alhamdulillah alam jadi malah tutup terus Pak astagfirullah. Saya kemarin mau sholat Jalan waktu saya di situ Pak tak buka biar apa ngebu di pancing tene Pak. Ya Allah di kancing situ ya sholat kita endi ya apa-apa lah orang masing-masing ya. Nah untuk membalikan peran masjid dan mushola Muhammadiyah yang memenuhi marwah punya dalam gerak jamaah dan berjamaah semua elemen Muhammadiyah harus terus bersinergi dalam gerak dan langkahnya yang seirama. Seirama kan tadi Pak Dodi sampaikan irama di situlah dari PPIP ya. Untuk kemudian cita-cita Muhammadiyah gitu. Tentu berat rasanya bila tugas yang tertumpu ini dibangun hanya satu atau dua UPP tertentu saja. Saya kira harus bersinergi semua. Kalau menginginkan kita makmur, betul tidak ada slogan bekerja betul makmur bersinergi bersama. Baik itu majlis. Halo. Majlis kondur tajin nanti teko lembaga keluarga Sakinah, ya. Bersinergi betul, sehingga masyarakat tergerak betul gitu loh. Kalau hanya satu dua, hanya slogan masih berkembang dan seterusnya, hanya sebatas ini, ya nggak hebat Pak. Tapi geriakkan dulu, Allah Akbar. Iya, dan semangat berlanjut.
Jadi mari kita bismillah, mari dari forum nanti kita pulang bergerak bersama, bismillah ya toh, masjid ora sepi, ayo bergerak bersama-sama, saling mengisi, sudah ada fasilitas, ayo bantu dimakmurkan, pengajian sudah ada, ayo bersama-sama, mari kita tunggu, bisa mengepek kepada masyarakat, ada data, serodo kiro, seperawan siro, terus ada besarnya dulu, karena tandanya ya tadi mas Nek dia juga mau istri sini lah tadi ada teman mas iya kan belum enggak itu ya baik Pak ini kalau sekiranya konsep gerakan GC ini dilakukan dengan baik, insya Allah Pak, saya bersabar akan terwujud cita-cita Muhammadiyah. Tapi kan baru konsep masih berat. Ya masih berat. Itu saya tadi sampaikan pada di halaman 1. Oke. Konsepnya ini yang Pak. Komponen GC itu apa? Satu, dia adalah pamong jamaah. Pamong jamaah. Nanti ada TTR bentuk gerakan GC Pak. Ayo nanti ada jalan gerakan. Ini direkomendasi ini. Ya dong. Termasuk gerakan bagaimana supaya jamaah kita itu juga iso dong di sana. Itu masuk TTR itu Pak. Ya Pak coba ya. Jadi sekaligus selaku lembaga Latinah Amerika itu ya. Dan apa? Bang, ini Pak Amar Buta ya. Buta kan, kerja siji, celoro. Tapi ya celoro loh. Sebagai pembina utama perencana gerakan, ini adalah siapa? Dibentuk adanya orang yang pamong. Itu menggerakkan apa? Pembina utama perencana gerakan. Oh, direncanakan. Ini bulan apa? Tahun berapa? Tahun piro? Dino saja. Dino, pekan berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Akan membuat apa? Gitu loh. Nek misalnya sejarah rutinitas itu ya sholat jamaah itu rutinitas. Idul Fitri korban rutinitas yang mungkin bisa merasakan di umat itu loh Pak. Umatnya ada bayaran. Wah, misalnya nanti 5 saja bayaran, nggak ditoke, kok taman ujian menengah, ini juga program. Nah urut, lo baik gue, masih gampang itu, mau jamaah toh, nggak berpikir gitu. Kesitu Pak malah sih nanti berperang. Saya nanti lagi jika ada gede, halo, ya, nah, gitu loh Pak. Itu undang-undang ya Pak ya. Alah, ya lah. Undang-undang Pak, itu jangan macam-macam. Siapa menarik dan tidak kalian terkena undang-undang pasal loh. Nanti Mas Ustaz Lena akan menyampaikan. Ya Mas Madi ya, ya kan? 3 menit, astagfirullah. Kalau ini jamaah, apa? Anggota Muhammadiyah yang ikut menggerakkan dan membimbing jamaah. Anggota menggerakkan. Lalu jamaah semua orang membina hidup bersama dalam suatu lingkungan. Saya sampai program ini benar tidak harus Islam bisa semua terkoordinasikan di situ itulah apa? Tentu dalam hal kemaslahatan gitu loh. Ini masalah kita ya lakum di itu balik ganti gitu loh. Kita bro. Mantap. Nah orang berbeda. Kompak. Lalu dakwah jamaahnya, gerak dakwah jamaah saja itu mesinnya, digerak mesinnya gitu loh. Mesinnya di situ. Kalau dari mesinnya kamu laku Pak. Yang membuat mesin yang perlu keikhlasan, yang perlu keherbatan ini digerak betul. Ini insya Allah akan muncul. Baik. Terus halaman 22 ya. DC jalan gerak-gerak langkah Muhammadiyah dalam Muhammadiyah yang makmur pasti akan sangat dapat diwujudkan, mudah diwujudkan. Dengan jalannya DC maka kemauan dimanapun menerapkan peraturan ini Pak akan mudah. Akan mudah. Masjid Tamai ada SK,
dari Sabang, yes. Gila, kenapa dia terus sendiri Pak? Tadi ada orang Pak, LTCF, Pak ini ada, ini baru di Aum. Tadi mah ada yang kontak sini, dia kembali dari Aum nanti tambah yang di jamaah di masyarakat. Ini belum mati di sini. Nanti bisa ditambahin. Yang ada di Aum, ini sekolah. Aum belakang. Ya, Aum. Apa 1 menit? Silakan menjawab. Ini penting ini Pak. Ya gitu ya. Bismillah. Pokoknya gerakan kejadian Muhammadiyah. Bismillah ngaji semangat aman ragu-ragu. Yang paling itu jenisnya jamaah loh Pak. Pengajian PLM. Kaji Biro ini ada jamaah Kaji Biro Pak Sultan Pak Mahmudi gitu. Pak apa PLM? Pengajian Rabu malam. Oh, pengajian banget. Sampai dong. Pengajian tamus berapa? Diterangi kabeh. Pun, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli, menarik pembawaannya, kita bisa fresh. Dan saya merasakan ini sangat natural sekali. Apa yang melekat di dalam diri betul ini. Bahkan materi yang disiapkan itu sudah nggak dipakai. Dan di luar kepala. Ini selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wijat Miko untuk menyampaikan materi dengan tema rekrutmen kader Muhammadiyah berbasis jamaah masjid musola sebagai solusi gerakan jamaah dakwah jamaah. Ini tema yang sangat menarik, mungkin nanti bisa menginspirasi kita semuanya. Perlunya kader-kader di lingkungan Muhammadiyah yang memang kader yang benar dan yang bisa menjiwai keislamannya dan Muhammadiyah. Kepada beliau saya persilakan, mungkin baru kasih materi.